Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna li sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu majelis pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan pembacaan Al-Qur'an dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan ulama-ulama kita yang lainnya. Al-Fatihah ala niyyati as-sahala wal jamala fi kulli al-umuri ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil 'inayah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li ustadina wa li aqrabina ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي والمالك الحسني وإلى روح الشيخ بن عبد المجيد وإلى روح الشيخ القادر بن إبراهيم وإلى روح الشيخ سراج الدين بن هادي محمد وإلى روح الشيخ محمد داود بن فلان وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita Babul Janaiz, masih tentang bab tentang jenazah pada bagian ma yusannu indal ihtidar, hal-hal yang disunnahkan ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang sakaratul maut. Apa sakaratul maut itu? Sakarat kalau bahasa kita itu bio lah, tinggal berapa persen lagi mau meninggal, itu namanya sakaratul maut, menjelang meninggal. Karena memang setiap orang itu pasti menempuh yang namanya sakaratul maut. Nabi baik itu menempuh sakaratul maut. Yusannu 'indal ihtidar mura'atus sunanil atiyah. Disunnahkan ketika berada di hadapan orang yang sedang sakaratul maut menjaga sunnah-sunnah sebagai berikut. Apa sunnahnya? Yang pertama kata pengarang kitab Talqinul Muhtadar, la ilaha illallah. Mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut dengan apa? La ilaha illallah. Jadi sebelum meninggal ditalqinkan, setelah dikubur juga ditalqinkan. Itulah yang ingatkan. Orang yang berada di samping orang yang sedang sakaratul maut itu yang mengingatkan. Jangan dibiarkan. Dibisi'i la ilaha illallah. Karena dalam riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kematian kalian dengan la ilaha illallah. Kenapa? Apa alasannya? Sehingga kita ditalkinkan bagi orang yang sakaratul maut itu dengan la ilaha illallah. Karena ada riwayat dari Imam Abu Dawud juga dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang di akhir hidupnya, di akhir kalamnya, di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Karena ucapan yang terakhir yang keluar dari mulut orang yang ingin meninggal, orang yang mau meninggal, kalimat la ilaha illallah, itu masuk surga. Tapi tidak semudah nyebut. Ketika kita kini itu enak nyebutnya la ilaha illallah, enak. Tapi ketika sakaratul maut segala macam yang dirasakan. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan hausnya luar biasa, laparnya luar biasa ketika sakaratul maut. Maka ada orang yang ketika sakaratul maut disuruh ngucap la ilaha illallah, tidak bisa dia ngucapkan. Yang dia ingat cuman apa? Segala hal-hal kebutuhan dunianya. Kenapa? Karena semasa hidup tidak mementingkan ibadah. Karena semasa hidup tidak mementingkan la ilaha illallah. Maka ketika mau meninggal, la ilaha illallah itu lupa. Maka dulu pernah ada kisah di saya pernah nonton film itu dulu. Ada 3 orang. Ini dalam mimpi. Dan film itu ada mimpinya. 3 orang ini ditawari oleh sekelompok makhluk kira-kira seperti itu. Disuruh, kamu mau milih apa? Katanya saya pengen duit yang banyak, dibagi duit yang banyak. Kamu yang nomor 2, saya kepengen pangkat yang tinggi, dikasih pangkat yang tinggi. Orang yang nomor 3 ditanya lagi, kamu mau apa? Saya tidak mau apa-apa, saya cuma maunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, orang yang nomor 1 sibuk dengan hartanya, orang nomor 2 sibuk dengan pangkatnya, orang nomor 3 sibuk dengan ibadahnya. Maka di akhir hayatnya, yang sibuk dengan ibadah inilah yang bisa mengucap la ilaha illallah. Tapi yang nomor 1 apa ucapannya? Disuruh ucap, coba ucap la ilaha illallah. La ko duit saya. La ko harta saya. Tidak bisa. Kenapa? Karena selama hidup tidak ingat dengan ibadah. Tak bisa tuh main hafal. Ketika sakaratul maut sudahlah hafal bela sampai kini itu ya hafal. Tapi ketika sakaratul maut tidak bisa disebut. Nah pernah nyoba? Saya belum pernah nyoba. Tapi melihat kejadian-kejadian orang yang tidak mau bisa mengucap la ilaha illallah itu banyak. Matinya susah. Orang yang sering musuhi orang lain, nah sakaratul mautnya seperti apa? Itu sudah digambarkan. Nyata, bukan hayalan. Sudah ada buktinya. Sering ngeron itana orang, ingat sakaratul mautnya seperti apa nanti. Tidak ingat dengan la ilaha illallah. Yang diingat itu tanah sayo, 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 macam-macam. Kenapa? Selama hidupnya tidak ingat dengan kebaikan. Dari sakaratul maut Allah sudah tunjukkan. Belum lagi setelah meninggal. Bagaimana ketika fitnah kubur datang kepadanya. Ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka. Tak tahu jawabannya. Datang pukulan dari malaikat. Ketika pukulan itu tiba, tertanam sampai 7 lapis bumi. Diangkat lagi, ditanya lagi, tidak dapat jawabnya, dipukul lagi, terbenam dalam
7 lapis bumi, diangkat lagi, begitulah seterusnya. Ini kalau kita cerita azab, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari azab seperti itu. Itu yang mukul siapa? Malaikat lah mukul. Pakai palunya. Palunya tak nampak, ada sama macam palu kita. Kalau palu kita paling gedang godam tu. Tapi kalau malaikat ya kan tak nampak. Tapi sekali pukul terbenamnya dalam. Wa talqin innama yakunu fi halah ma idza kana la yantiqu bil lafdhi syahadah. Talqin ini bertujuan untuk apa? Bagi orang yang keadaannya tidak bisa mengucapkan lafaz syahadat. Dia susah nafas, kita bimbing dia. La, bisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Mengapa kena bisikkan? Dia bisa ngikuti la. Walaupun terbata-bata, ilaha illallah. Fa in kana la yantiqu biha fala ma'na li talqinihi. Tapi kalau dia bisa mengucapkan, tak perlu kita bimbing untuk mentalqinkan. Tak perlu dibimbing, dah dia bisa mengucap dewek. Orang yang sakit itu zikir, tasbihnya jangan lepas, gitu. Orang yang sudah mau sakaratul maut. Wa talqinu innama yakunu fil hadir al-aqli al-qadir 'ala al-kalam. Talqin itu bagi orang yang sedang sakaratul maut itu untuk siapa? Untuk orang yang berakal. Al-qadir 'ala al-kalam, yang mampu berbicara, mampu bercakap. Fa inna syaridal lubbi la yumkinu talqinuhu. Tapi kalau dia hilang akalnya, gila misalnya kan, sedang sakaratul maut kan tidak mungkin ditalqinkan. Susah juga nak ditalqinkan. Wal ajizu 'anil kalam, tapi kalau orang yang lemah daripada bercakapnya terbata-bata, susah, yuraddidu syahadah fi nafsihi, maka dia hendak mengulang-ulang syahadat la ilaha illallah itu dalam hatinya. Nah, diulang-ulang. Itu kata para ulama. Itu sedang sakaratul maut, susah nak bercakap dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kita tu tahlilan tu. Tiap malam Jumat tahlilan, ada Yasin malam Rabu tahlilan, acara 1 2 3 4 5 6 7 40 100 1000 setahun dan lain sebagainya, ada tahlilan. Kenapa? Supaya nanti mudah sakaratul maut ucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena lidah kita sudah terlatih, sudah basah dengan la ilaha illallah. Qala al-ulama, para ulama mengatakan wa yanbaghi ay alla yulaha alaihi fi dzalik, hendaknya orang yang mentalkinkan itu tidak memaksa. Jangan dipaksa. Ayo ucap la ilaha illallah. Cepat-cepat ucap la ilaha illallah. Nah, itu maksa. Itu kata para ulama, jangan dipaksa. Wala yaqulu lahu, dan tidak pula seseorang yang mentalkinkan itu mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Nah, itu maksa tu. Katakan la ilaha illallah. Walaupun itu benar, walaupun itu betul. Kenapa? Khasyata ayyudjara, ditakutkan, dikhawatirkan orang yang sedang sakaratul maut itu cakapnya gagik ngayau, dah tentu ke mana. Kita paksa dia marah. Enggak tahu orang kau tak tukar. Nah, itu susah. Maka jangan dipaksa, bimbing meh. La ilaha illallah. Walakin yaquluha bihaitsu yusmi'uhu mu'arridan lahu. Akan tetapi bagi orang yang mentalkinkan itu sekira-kira yang dapat didengar oleh orang yang sedang sakaratul maut. Dan mentalkinkan itu juga jangan keras-keras, jangan kuat. La ilaha illallah, jangan. Maka dia gini. Kecil be, yang kaning dia be. Kalau orang tak perlu kaning. Yang penting yang saya kata sang sakaratul maut itu kaningan. Jangan pula lagi pakai mic juga. Pakai mikrofon nyebut la ilaha illallah. Yang mudah didengar dia, liuqtinalahu, yang bisa dia pahami.
Fayaquluha, kemudian dia mengucapkan. Wa jumhurul ulama ala anna al-muhtadir yaqtasaru fi talqinhi ala lafzi la ilaha illallah li zahiril hadis. Jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang sedang sakaratul maut itu ditalqinkan dengan kalimat la ilaha illallah saja. Itu menurut zahirnya hadis. Karena hadis menyebutkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Kalau kalimat-kalimat lain boleh juga, tapi yang lebih afdal itu kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, itu kalimat juga. Tapi itu kalimat yang talqin yang berdasarkan hadisnya itu la ilaha illallah. Untuk apa ditalqinkan wa yara jama'atun annahu yulaqqana syahadatain li anna al-maqsuda tadhakkurut tauhid. Ditalqinkan dengan kalimat syahadat itu dengan maksud apa? Mengingat tauhid, mentauhidkan Allah. Supaya di akhir cakapnya itu kalimat la ilaha illallah. Wa idza ata bisyahadah marratan, apabila seseorang itu sudah mentalqinkannya satu kali dengan kalimat la ilaha illallah, la yu'awidu talqin ma lam yatakallam ba'daha bi kalamin akhar, maka tidak perlu diulang lagi talqin yang kedua selama dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat lain setelah mengucap la ilaha illallah. Misal ketika kita sudah nyebut la ilaha illallah, dia nyebut la ilaha illallah, sudah cukup sekali, jangan diulang lagi, kecuali dia bercakap yang lain selain daripada la ilaha illallah setelah la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah beberapa detik kemudian dia meninggal dunia, maka itulah akhir kalamnya, akhir ucapannya daripada meninggal dunianya. Nah, itu yang perlu kita kepengen. Mendapatkan itu susah, tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi kalau kita memang betul-betul taat, insya Allah kita dapat. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, hidayah, sehingga kita meninggal dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Itu yang pertama, sunnah bagi orang yang sedang hadir di hadapan orang yang sedang sakaratul maut itu mentalqinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan dibiarkan, jangan ditalai. Apalagi di ruang ICU. Ruang ICU itu tidak boleh ramai. Cuma seorang yang bisa. Nah, seorang itulah yang menjadi pentalqinnya. Jangan dibiarkan, jangan ditalai. Karena orang yang sudah di ruang ICU itu tidak sadarkan diri. Sehingga ketika dia sadar, cepat ucapkan talqin diri la ilaha illallah. Jangan sampai lalai. Yang kedua, taujihuhu ilal qiblah. Hadapkan orang yang sedang sakaratul maut itu ke kiblat. Nanti ada dua cara. Yang cara pertama ini cara yang afdal jumhur ulama. Kemudian cara kedua nanti cara yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ada dua cara. Taujihuhu ilal qiblah. Dihadapkan orang yang sedang sakaratul maut itu ke kiblat. Kalau cara yang pertama menghadap kiblatnya muqtaji'an ala saqqatil aiman, dibaringkan miring ke kanan. Kalau kiblatnya sana, nah baring miringnya gini. Nah, ngadapnya ke sana. Dihadapkan kiblat dengan baring miring ngadap ke kanan. Itu caranya yang lebih pas. Sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim dari Abu Qatadah bahwa Nabi SAW lamma qadimal Madinah, ketika beliau sampai ke Madinah, datang ke Madinah, sa'ala anil Barra' bin Ma'rur. Beliau bertanya tentang Barra' bin Ma'rur. Faqalu, mereka mengatakan tufiya. Barra' bin Ma'rur itu meninggal ya Rasulullah. Wa awsa bi thuluthi malihi laka. Beliau mewasiatkan sepertiga hartanya untukmu. Karena dia ini banyak harta, sepertiganya dibagikan kepada Nabi. Wa ayyuwajjiha lil qiblah lamma ihtudir.
ketika beliau sedang sakaratul maut, beliau menghadapkan wajahnya ke kiblat. Ini wajahnya ke kiblat dengan membaringkan ke baring miring ke kanan. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asabal fitrah. Barra bin Ma'rur itu sedang melakukan atau sesuatu yang sifatnya sudah fitrah. Melakukan sesuatu yang sesuai fitrah. Waqad radattu thulutsa malihi ala waladihi. Sungguh aku akan mengembalikan sepertiga hartanya kepada anaknya. Tsumma dhahaba, kemudian Nabi pergi, fa shalla alaihi, dan beliau mensalatkannya. Waqala, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannatak. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, masukkan dia ke dalam surga. Ini doanya Nabi. Doa itu sampai Nabi membaca doa ini ketika Barra bin Ma'rur meninggal. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannatak. Maka kata Imam Al-Hakim, wala a'lamu fi tawjihi al-muhtadin ila al-qiblah ghairahu, aku tidak mengetahui riwayat selain daripada riwayat ini yang menyuruh orang yang sedang sakaratul maut itu dihadapkan kiblat. Begitu juga dari riwayat Imam Ahmad bahwa Fatimah anak Nabi itu, anak Nabi ada namanya Fatimah, ketika meninggal istaqbalatil qiblah, beliau dihadapkan kiblat, tsumma tawassadat yaminaha, kemudian dihadapkan, dimiringkan badannya ke kanan. Nah, itu cara yang pertama. Karena kenapa? Wa hadhihi sifah allati amara ar-rasul an-naib ayyanama 'alaiha. Cara seperti ini diperintahkan Rasulullah. Diperintahkan untuk apa? Pertama, an-naima ayyanama 'alaiha, orang yang tidur ketika dia tidur. Jadi kalau tidur itu yang disunahkan miringnya ke kanan. Bukan miringnya ke kiri. Itu sunahnya ke kanan. Kalau kita tidur miring ke mana? Kanan. Miringnya ke kanan. Maka disebutkan wa hadhihi sifah allati amara rasul an-naima ayyanama 'alaiha. Nah, cara seperti ini diajarkan, diperintahkan Rasulullah bagi orang yang tidur, ketika dia tidur memiringkan badannya ke kanan. Kemudian wallati yakunu 'alaiha al-mayyit fi qabrihi. Begitu juga ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, itu juga dihadapkan, dimiringkan ke sebelah kanan. Jadi tangan kanannya itu yang berada di bawah, tangan kirinya di atas. Nah, itu miringnya, itu miring ke kanan. Jadi orang yang tidur miringnya ke kanan, orang yang mayat sedang dalam kubur itu juga dimiringkan ke kanan. Kita sholat juga miringnya ke mana? Kalau yang lagi sakit, yang tidak bisa sholat berdiri atau duduk, itu sholatnya baring, miringnya juga ke kanan. Kemarin kita sudah bahas itu. Nah, itu cara yang diajarkan oleh jumhur ulama berdasarkan riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dari riwayat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengatakan annal muhtadir, orang yang sedang sakaratul maut, yastalqi ala qafahu, disandarkan punggungnya ini. Artinya dalam keadaan terlentang. Punggungnya ini disandarkan ke lantai. Dibaringkan dalam keadaan terlentang. Wa qadamahu ilal qiblah, dan kedua kakinya menghadap kiblat. Jadi kalau kiblat ke sana, palanya di situ, kakinya di situ. Itu dalam keadaan terlentang. Pertama, baringnya terlentang, kedua kakinya menghadap kiblat, wa yarfa'u ra'suhu qalilan liyasira wajhuhu ilaiha, diangkat sedikit kepalanya supaya wajahnya menghadap kiblat. Nah, itu cara yang kedua. Boleh juga berarti tidur dalam keadaan seperti ini, kata Imam Syafi'i. Ya, kalau kita tidur, kepala angkat sedikit. Kalau kakinya ngadap kiblat, kalau kasurnya ngadap kiblat. Kalau misalnya kasurnya ngadap ke sana, berarti miringnya ke kanan. Nah, gitu be. Caranya, sederhananya gitu. Kalau kasurnya di sana, nah berarti kakinya ke situ. Nah, itu cara yang dianjurkan.
Ada dua cara bagi orang yang sedang sakaratul maut. Cara pertama dimiringkan ke kanan, dihadapkan wajahnya ke kiblat. Cara kedua ditelentangkan, kemudian kakinya menghadap kiblat, kepalanya sedikit diangkat supaya wajahnya ini juga menghadap kiblat, tidak menghadap ke atas tapi menghadap kiblat. Nah, itu dua cara itu diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh para ulama sampailah kepada kita ini. Kemudian yang ketiga, sunnah bagi orang yang sedang berada di hadapan orang yang sedang sakaratul maut, qiraatu surat Yasin, membaca surah Yasin. Jadi riwayat-riwayat seperti ini, riwayat-riwayat tentang baca surah Yasin ini banyak. Kalau kita baca satu persatu tidak selesai malam ini. Maka kita akan baca sebagian kecil daripada riwayat tentang baca Yasin. Lima rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim wa Ibnu Hibban wa sahhahah. Nah, ini perawinya banyak ini. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Hibban. Hadisnya sahih. Mereka mensahihkan hadisnya. An Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Yasin itu jantungnya Quran. Qalbu itu ada dua makna. Bisa makna jantung, bisa makna hati. Kalau berkaitan dengan sesuatu yang batin itu hati. Tapi kalau berkaitan dengan sesuatu yang zahir, qalbu itu maknanya jantung. Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Artinya pusatnya Al-Quran. Pusatnya Al-Quran surah Yasin itu. Kenapa disebut pusat? Jantung itu mengalirkan seluruh darah ke seluruh tubuh. Karena di situ di jantung itu pusatnya. Kalau jantung sudah berhenti berdetak, mati sudah. Maka Yasin itu qalbul Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullah wad daral akhirah. Tidaklah seseorang itu membacanya yang menginginkan, orang yang membacanya itu menginginkan keridhaan Allah dan kebahagiaan di akhirat, illa ghufira lahu, melainkan Allah akan mengampuninya. Waqra'uha ala mautakum. Bacakan Yasin itu atas kematian-kematian kalian. Jangan nyampe sudah orang meninggal lu nyampe. Ketika orang sedang sakaratul maut diambe. Ndak do ngapung-ngapui. Ditengok ibe. Nah, maka dengan baca Yasin mudah-mudahan dimudahkan dia dalam sakaratul mautnya. Kalau dibacakan Yasin, mudah-mudahan rohnya keluar dengan mudah. Rohnya keluar tidak susah. Macam-macam keadaan orang sedang sakaratul maut itu. Napasnya tidak teratur lagi. Kakinya, badannya sudah sejuk. Apalagi kalau nyawa sudah berada di kerongkongan. Itu napasnya tidak teratur lagi, naik turun itu sudah tidak teratur lagi. Kenapa? Karena saat nyawa dicabut itu sakitnya luar biasa. Bahkan ada sebuah riwayat disebutkan seperti tebasan pedang berkali-kali. Dalam riwayat lain juga disebutkan seperti kambing yang dikuliti. Macam mana kambing yang dikuliti? Ya karena kambing dan masuk kan. Kita di apa namanya kan dia mati dalam kulit itu tak ada masuk lagi ya. Coba kita bayangkan bagaimana kambing itu hidup kalau dikuliti. Sakitnya luar biasa. Bagaikan tebasan pedang berkali-kali. Nah, di tempat yang sama. Macam mana masuk? Lalu kok tambah pula luka ya. Luka tambah lagi luka berkali-kali seperti itu nyawa ketika dicabut dari jasad. Tergantung amal perbuatan. Kalau amal perbuatan manusia itu baik, maka sakaratul maut ketika dicabutkan nyawanya mungkin pelan. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menyebutkan bahwa seseorang itu yang memang asalnya sakaratul mautnya itu sangat pelan. Tapi ketika dia hidup banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, maka saat dia berbuat dosa semakin berat sakaratul mautnya. Nah, itu tergantung kita lah lagi.
Rasulullah ketika sedang sakaratul maut ditarik nyawanya merasakan sakit. Bahkan ada sebuah riwayat menyebutkan, ya Allah, kalau sakitnya seperti ini berikan separuh rasa sakit umatku kepadaku, timpakan ya Allah. Kok kita ini tidak pula sakit-sakitnya, tapi sakit juga. Ada yang sudah pernah merasakan sakaratul maut? Kalau ada yang sudah pernah merasakan sakaratul maut, berarti mati balik hidup. Sudah mati dikubur balik hidup lagi. Ada tak contohnya? Ada, banyak. Batu itu bukan khayalan juga, cerita-cerita baik, tak true story, cerita nyata. Ada orang yang sudah dikubur balik lagi hidup. Begitu juga dikuatkan ma rawahu Ahmad fi musnadihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, an Safwan qala, dari Safwan berkata, kanat al-masyayikh, para syekh-syekh mengatakan, yaquluna, mereka mengatakan, idza quri'at yasin 'indal mayyit, apabila dibacakan yasin di sisi orang yang sakaratul maut, orang yang mau meninggal, khuffifa anhu biha, Allah akan meringankan sakaratul mautnya. Halah-halah bunyi kan orang sedang sakaratul maut. Nah, dibacakan yasin. Itu ringan sakaratul mautnya. Nah, ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama madhab Imam Ahmad. Wa asnaduhu sahibul musnad al-firdaus ila Abi Darda wa Abi Dzar. Pengarang kitab Musnad al-Firdaus mensandarkan sebuah riwayat kepada Abu Darda, kepada Abu Dzar. Qala, mereka mengatakan, Abu Dzar dan Abu Darda berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min mayyitin yamutu fatuqra'u indahu yasin illa hawanallahu alaihi. Tidaklah daripada orang yang sedang sakaratul maut atau orang yang mau meninggal dunia, fatuqra'u indahu yasin, kemudian dibacakan di dekatnya, di sampingnya surah yasin, illa hawanallahu alaihi, melainkan Allah akan memudahkan sakaratul mautnya. Riwayatnya menyebutkan surah yasin. Kalau surah lain boleh tak? Boleh. Mana awak dah hafal surah yasin, atau tak bisa baca surah yasin, bacanya cuma bisa Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tabat yada, idza jaa, qul ya, inna a'tainah. Baca yang tahu tu. Mudah-mudahan dengan barakah baca Quran diringankan orang yang sedang sakaratul maut. Ini jangan remehkan sedikit amal itu, sedikit bacaannya itu. Walaupun cuma zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mudah-mudahan lantaran ini namanya tawassul. Tawassul dengan ayat Quran, tawassul dengan kalamullah, tawassul dengan ayat-ayat Allah, tawassul dengan surah Yasin. Ya Allah, seakan-akan ketika kita baca surah Yasin untuk orang yang sedang sakaratul maut, seakan-akan kita berdoa, ya Allah, melalui surah Yasin yang sedang saya baca ini, ya Allah, ringankan sakaratul maut orang yang sedang berada di hadapan saya ini, ya Allah, orang yang sedang berada di dekat saya ini, ya Allah. Itu mintanya tawassulnya. Jangan dari komota orang sedang tak tentu lagi upo cari mana upo orang sedang sakaratul maut. Kau mana jok sebagi kita mancar di sana tak? Kita kau tak kebun-kebun kita beres lah tak? Kita nodos siang ya tak? Baca surah Yasin ni. Kalau lah baca surah Yasin terserahlah. Kalau dapat gitu kau ya tak? Kalau orang meninggal lu, kalau dapat jangan lagi ada di luar, masuk lagi lu. Mana kita ada tukang belajar lah langsung dari situ. Solatlah di situ. Manda hafal takbir baik, Allahu akbar, ngikut takbir. Dah hafal, dah tahu bacanya, nyap dulu. Takbir kedua imam, takbir kedua Allahu akbar, awak ikut juga Allahu akbar. Dah tahu juga bacanya, diam baik. Takbir ketiga juga imam Allahu akbar.
Tidak tahu juga bacanya, diam baik. Takbir keempat juga tidak tahu baca, diam baik. Orang salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Lama kelamuan apal. Lama kelamuan kita bakal tahu. Kalau awak dah tahu, awak dah tahu semayang ni. Nah, dah luar, dah belajar. Kepengennya kita macam itu. Kita nengok di tempat-tempat orang kita sana, kawan kampung-kampung gitu sebelah, kawan tetangga kita. Wah, itu kalau sholat mayat itu luar biasa. Apalagi kalau ulama meninggal. Ramai, penuh, bahkan 3 kali 4 kali sholat jenazahnya. Kemudian yang keempat, sunnah ketika sedang berada di hadapan orang yang sakaratul maut, taghmidu ainaihi idza mata. Memejamkan kedua matanya apabila sudah tahu meninggalnya. Memejamkan matanya. Karena orang yang meninggal itu mengikuti ruhnya ketika dia dicabut. Kemana ruhnya? Ke sana pergi ruhnya. Nah, itu menengok ruhnya kemana pergi arahnya. Nah, itu orang yang meninggal itu. Orang yang sakaratul maut. Kalau rohnya ke kanan, dia nengok ke kanan. Rohnya ke kiri, dia nengok ke kiri. Rohnya ke atas, dia nengok ke atas. Ada riwayat hadisnya? Ada riwayat Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Salamah. Bahwa Nabi itu pernah datang kepada Abu Salamah. Wa qad syaqqa basarahu. Pandangan matanya itu kemana-mana. Terbuka matanya itu. Ketika Abu Salamah meninggal. Fa'aghmadahu. Kemudian Nabi menutup matanya. Diusap. Tsumma kemudian Nabi mengatakan innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh itu apabila dicabut itu ikutan pandangan matanya. Dibarengi dengan pandangan mata. Nengok. Kalau kita nutup apa bacanya? Ada yang tahu tak? Ada yang hafal tak bacanya? Ada 2 bacaan yang diajarkan Nabi. Pertama, bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada yang panjang. Dan bila disebutkan namanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Salamah meninggal, kemudian pandangan matanya itu mengarah kepada ke atas. Kata Nabi, sesungguhnya roh itu dicabut, itu diikuti oleh pandangan mata, maka Nabi pun menutup matanya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlubhu fi aqibihil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wabsa' lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Itu doanya kalau yang panjang. Ada hafal yang panjang, yang pendek je. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sambil ngusap itulah sambil baca doanya. Jangan ngusap nyampe. Ngusap. Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampuni Abu Salamah, warfa' darajatahu bil mahdiyyin, angkat derajatnya bersama orang-orang yang diberikan hidayah, wa khlubhu fi aqibihil ghabirin, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampuni kami, ampuni dia, wahai Tuhan sekalian alam. Wabsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, luaskan, lapangkan kuburannya, berikan cahaya di dalam kuburannya. Itu yang diminta. Ketika Abu Salamah meninggal, ini doa yang diajarkan Rasulullah ketika memejamkan mata Abu Salamah. Kemudian yang kelima, tasjiyatuhu siyanatan lahu 'anil inkishafi wa satran li suratihil mutaghayyirati 'anil a'yun. Menutupi seluruh anggota tubuhnya. Jadi kalau sudah meninggal, tutupilah dari kepala sampai kaki. 'Anil inkishaf, daripada terbuka auratnya, daripada terbuka jasadnya, tutup. Wasatran li suratihil mutaghayyirah, dan menutupi bentuk-bentuk tubuh si mayat. Karena orang yang sudah meninggal itu biasanya ada perubahan pada bentuk tubuhnya.
Misal ketika dia sedang sakaratul maut atau ketika dia sakit itu kurus. Maka ketika setelah rohnya dicabut mungkin bisa jadi ada perubahan, mungkin agak gemuk sedikit. Itu sudah saya alami berdasarkan hadis ini, berdasarkan riwayat dalam kitab ini. Untuk menutupi bentuk-bentuk tubuhnya yang berubah dari apa? Anil a'yun, daripada mata-mata, daripada pandangan mata orang lain. Jangan terbuka. Makanya kalau kita mandikan mayat itu sedapat mungkin tertutupi tempat itu. Kecuali lah mungkin di tempat-tempat dia meninggalnya, matinya di kebun, tak bisa balik misalnya, susah nak balik. Kalaupun balik seminggu misalnya balik, ditalak ke buka busuk, mandi di sana. Itu pun hal-hal baru darurat seperti itu baru boleh. Tapi kalau dalam keadaan tidak darurat ditutupi. Kemudian ketika mandi itu pun ditutupi dengan kain. Jangan langsung telanjang bulat mandikan situ. Karena mayat itu punya kehormatan juga. Sama dengan orang yang hidup. Sama lah dengan kita kok. Kalau sempat bercakap mayat itu, cobalah bagi awak go pakaian kalau mandi kau. Dah jadi mandi tak? Hari. Itu ditutup dengan kain. Dan ketika mandikannya pun menggosok badannya itu pun di dalam. Nah, di dalam kainnya itu. Kecuali hal-hal yang bukan aurat, seperti tangan bagi yang laki-laki kan. Tangan, wajahnya, kakinya. Nanti kita akan bahas bagaimana suami mandikan istri, istri mandikan suami, atau mandikan emaknya, mandikan ayahnya. Bagaimana hukumnya nanti kita bahas pada bab setelah ini. Insyaallah kita akan bahas pasal tentang memandikan jenazah. Kalau memang nak nanti praktek boleh kan. Cuma kira-kira ada bahan praktiknya tak? Itu be. Bahan praktiknya. Kalau tak kita pakai gayung lah contoh. Karena Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdi hibarah. Bahwa Nabi ketika wafat itu ditutupi dengan burdah hibarah. Burdah hibarah ini pakaian dari Yaman. Nah, ini Nabi kalau meninggal itu ditutupi, ketika meninggal itu ditutupi dengan pakaian atau burdah dari Yaman. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua, boleh atau tidak mencium mayat. Ini banyak yang ditanyakan juga nih. Macam kami Ustaz katanya bini, ya karena laki kita tuh lah dah apa namanya di tempat yang terakhir kau nak bakal ketemu kau bakal sudah kau ada ketemu, boleh dah kami nak nyium atau keluarga-keluarga yang lain yang mahramnya, kecuali yang tidak mahram itu tidak dibenarkan. Yang bukan mahram, yang bukan keluarganya. Karena kata para ulama, wa yajuzu takbilul mayyit ijma'an. Kesepakatan para ulama boleh mencium mayat. Boleh mencium orang yang sudah meninggal. Batal atau tidak wuduknya bagi istri mencium suami yang sudah meninggal? Yang batal wuduk istrinya, suami yang meninggal tak batal. Karena kenapa? Hukum tidak ditanggung oleh orang yang meninggal. Hukum hanya ditanggung oleh orang yang hidup. Kalau dia sudah meninggal, hukum tidak berlaku lagi. Tapi kehormatan tetap berjalan. Nanti kita akan bahas juga bagaimana hukumnya menguburkan mayat di tanah yang ada airnya dalamnya. Bagaimana pendapat-pendapat ulama dari kalangan 4 mazhab itu. Dan juga bagaimana pendapat ulama dari kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Boleh, silakan kalau nak nyiumnya. Cuman batas mahram atau sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tidak ada permasalahan.
Karena kenapa waqad qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Mad'un wa huwa mayyit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mencium Utsman bin Mad'un ketika dia meninggal. Meneteskan air mata Utsman bin Mad'un ketika meninggal, Nabi menangis, menetes air matanya. Mengenang bagaimana sahabat yang bernama Utsman bin Mad'un ini ketika hidupnya luar biasa. Ketika meninggal Nabi menciumnya. Wa akabba Abu Bakar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi faqabbalahu baina 'ainaihi. Begitu juga Abu Bakar ketika Nabi meninggal itu juga mengecup atau mencium di antara dua matanya, di dahi. Siko dicium Abu Bakar. Nah, maka perbuatan sahabat ini melalui hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari tadi, riwayat Imam Muslim, kemudian perbuatan Nabi kepada Uthman bin Mad'un itu bahwa mencium orang yang sudah meninggal hukumnya boleh dan sesuai dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu menciumnya di bagian dahi kening. Pipi juga boleh, tidak ada masalah. Cuma yang dilakukan sahabat itu di kening. Selain daripada itu, ya janganlah. Macam di mulut atau di badan-badan, nah itu kalau dapat dihindari. Apa kata Abu Bakar? Ya Nabiyahu, ya Safiyahu, wahai Nabi Allah, wahai pilihan Allah. Menangislah Abu Bakar. Kenapa? Karena orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia rindui, orang yang selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Goa Sur, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar yang nemani. Abu Bakar yang ngawani. Ketika semua orang tak percaya dengan Isra Mi'raj, maka orang yang pertama percaya Isra Mi'raj ialah Abu Bakar. Maka Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq. Orang yang pertama sekali percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika Nabi meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menangis, Abu Bakar As-Siddiq bersedih, dan Abu Bakar As-Siddiq saking sedihnya ditinggalkan Rasulullah, dicium sebelum Nabi SAW dibawa ke kuburan dan dimakamkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Waktu kita sudah masuk. Kosong sebelah kanan, tapi malaikat tutup sebelah kiri, istilah itu kan. Posisi sebelah kanan lu kosongnya, harus isi sebelah kiri gitu ya, supaya nutup setan yang ketemu. Ada pendapat ulama begitu? Saya belum ketemu dengan pendapat seperti itu, tapi hal-hal yang berkaitan dengan orang yang sedang sakaratul maut itu boleh dikelilingi, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Itu yang sudah saya ketemu seperti itu. Mau sebelah kanan, mau di sebelah kiri, silahkan, tidak ada masalah. Kalau beranggapan bahwa sebelah kanan itu nutupi jalan malaikat, itu tidak ada urusan dengan itu. Kalaupun logikanya, karena nyawa itu ditarik dari kepala, berarti di belah atas. Itu logikanya kan. Tapi saya belum ketemu dengan riwayat-riwayatnya seperti itu. Kemungkinan ada, wallahu a'lam bishawab, saya belum ketemu. Insyaallah nanti kapan-kapan nanti saya akan cari, akan ketemu dengan riwayat itu kalau memang ada. Tapi sepanjang pengetahuan saya belum ketemu dengan riwayat yang menyebutkan seperti itu, dikosong sebelah kanan, isilah sebelah kiri. Man sebelah kiri kok rame orang, mana nak isi? Sebelah kanan kosong kalau. Ada lagi pertanyaan? Apa? Boleh sebenarnya, tapi yang lebih afdal itu kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Sebaiknya ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalaupun dia misalnya tidak bisa mengucapkan, disuruh mengucapkannya dalam hati. Kalau memang misalnya dia bisa cuma mengucapkan Allah, misalkan Allah, itu yang bisanya. Nah, itu tidak ada masalah karena memang dia seperti itu cuma bisa. Tapi kita tetap mentalkinkan dia juga la ilaha illallah sampai dia bisa mengucap la ilaha illallah. Ada lagi pertanyaan?
Apa? Bisikkan telinga. Kapan? Waktu kapan? Pas mayat sudah? Mayat sudah meninggal. Yaitu doanya tadi. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu sebenarnya bukan di telinga baik. Tapi ketika kita sudah menutup mata mayat itu sudah berdoa. Nah, ketika menciumnya juga doa kan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu doanya. Jangan sampai jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu terhadap mayat tidak ada sesuatu yang kita ucapkan. Hah? Kosong be. Ada lagi pertanyaan? Belum kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada pembahasan tentang sunnah-sunnah ketika berada di hadapan orang yang sedang sakaratul maut. Pada bab selanjutnya pada sunnah yang selanjutnya al-mubadarah bitajhizihi mata tahaqqaqa mautuhu, kemudian qada'uhu dainihi, kemudian istihbabud du'a wal istirja' indal maut, istihbabu i'lami qarabatihi wa ashabihi bi mautihi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada malam Sabtu depan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan barakah dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. لي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والارض ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.